Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Eh, Iya, Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di acara bimbingan kedua kita, bimbingan penyusunan laporan evaluasi diri untuk penilaian kualitatif akreditasi 8 kriteria dari LAMPTEKES pada tanggal 30 Oktober 2025. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Dr. Hapsari Mahatmi, kemudian Prof. Joko. Eh, Kita hari ini bimbingan kedua, semoga tugas yang sudah diberikan, sudah kita kirimkan, hari ini kita bisa bahas tuntas ya dok. Eh, Iya. dan mohon maaf mungkin tugas yang kami kirimkan itu kita kerjakan dalam waktu yang sangat mepet, karena sembari kita mengerjakan LED, kita juga ada kuliah praktikum yang full gitu dok. Jadi mungkin kurang sempurna, kita minta maaf dulu. Mungkin setelah dibaca juga tadi revisinya lumayan banyak kekurangan gitu. Mungkin kita juga baru pertama kali nih yang sistem kualitatif. Jadi eh, pingin banyak belajar lagi di pertemuan kedua ini dan selanjutnya gitu ya. Untuk tidak memperpanjang, baiknya saya serahkan kembali kepada Dok Apsari dan Dr. Prof. Joko. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Dokter Deli atas sambutannya, juga kepada Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Saya mohon maaf ini nggak berani on cam dari tadi, terus koneksinya tidak stabil begitu, ini langsung terlempar. Terutama kepada Ibu Koprodi, kemudian kepada Dokter Sujatmiko, serta Ibu Bapak sekalian yang hadir di sore hari ini. Ya, untuk memulai kita membahas, mungkin tidak ada salahnya saya menilai secara keseluruhan ya. Jadi kriteria 1 dan 2 sebenarnya sudah bagus, bagus begini dalam arti bahwa sudah mengikuti format penilaian. Hanya memang karena kita dibatasi dengan jumlah halaman, yaitu 150, sehingga kalau 2 kriteria itu jumlahnya 72, nanti tambah sampai 8 kriteria, tambah ringkasan eksekutif, tambah yang mungkin bisa 200 lebih. Nah, ini membahayakan. Oleh karena itu, sekarang kita belajar bersama-sama untuk bagaimana caranya agar bisa kita ringkas. Nah, betul, Dokter Deli, ini adalah hal yang pertama ya. Untuk 8 kriteria ini memang kita belum terbiasa, baik prodi maupun asesor, dan saya baru 3-4 kali ya, 4 kali diterjunkan untuk pendampingan, pembimbingan, kemudian juga monitoring dan asesmen. Oleh karena itu, mohon nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau bertentangan, langsung aja bisa langsung dikomentari agar kita semua bisa menyelesaikan ini dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk berikutnya mungkin sebelum saya membahas langsung ke draft, saya ingin memberikan sedikit eh, pengantar agar kita kembali mengingat kembali apa-apa yang mesti kita lakukan pada saat menulis LED. Ya, sudah salah apa namanya, sudah hal yang sebenarnya normal ya. Kita selalu kalau menulis LED itu dihadapkan pada kondisi kebingungan ya, apa yang mau ditulis kan begitu ya. Itu semua orang mengalami itu, semua prodi, semua task force ini mengalami hal ini. Jadi Bapak Ibu nggak usah cemas atau merasa gimana, enggak, kita belajar bersama-sama pasti bisa kalau kita sudah mulai terbiasa dengan yang 8 kriteria dengan penilaian kualitatif. Nah, sekali lagi bahwa meskipun ini adalah penilaian kualitatif, tapi dasarnya sebenarnya sebagian masih tetap menggunakan kuantitatif, yaitu hal-hal yang terkait dengan angka, dengan standar, itu selalu dikaitkan dengan angka kuantitatif yang ada di Excel Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian kan mendapatkan ya lembar Excel yang harus diisi yang dari kalau nggak salah itu sampai 35 tabel ya, sheet ya. Nah, itu dulu sebenarnya yang harus disiapkan. Maksudnya bahwa setiap sel yang harus diisi itu mohon itu diisi. Karena apa? Itu akan memberikan dampak bagi penulisan kita.
Itu yang awalnya. Nah, berikutnya mungkin mohon maaf nih karena kayaknya kalau eh, harus pakai kecil, mohon kalau apakah kurang besar segini? Ini kalau saya full screen itu terus nggak mau pindah dia, mungkin Cukup karena dok. koneksinya. Iya, Bisa dibaca. bisa ya. Ya, Nah, ini sudah. Oh ya, juga sudah saya kirimkan saya upload di Sima. Ibu Bapak bisa nanti mendownloadnya juga. Mungkin akan saya ubah sedikit karena ada beberapa yang tadi kelupaan menulis, saya akan tambahkan. Nah, semua ini adalah agar Ibu Bapak bisa menikmati proses menulis LED. Ini sangat penting. Ya, ya. Jadi gimana sih strateginya? Kan begitu ya. Jadi LED, nah namanya LED laporan evaluasi diri. Nah, ini di dalam benak kita sudah mindset kita, oh ini laporan. Berarti kalau laporan itu seperti apa kan begitu ya. Jadi pelaporan ini dulu. Jadi kalau kita melaporkan sesuatu, kita mesti harus ada dasarnya, ada fakta dan ada bukti. Nah, itu dulu yang kita pegang. Kalau kita sudah apa, di dalam mindset kita, laporan itu adalah sesuatu yang kita laporkan dengan dasar suatu bukti atau fakta real yang ada yang akan kita laporkan, begitu ya. Itu dulu. Nah, kalau kita sudah eh, memahami itu dengan benar, artinya pikiran kita ke sana, maka kita akan lebih mudah nantinya untuk melanjutkan ya. Nah, ini sehingga buktinya itu apa? Yaitu bukti yang bersifat kuantitatif. Kuantitatif itu apa? Yaitu adalah kinerja yang Ibu Bapak laporkan pada Excel. Ya, Excel yang baru itu nama tabelnya tabel 1 sampai 35, 38 kalau nggak salah ya. Jadi tergantung dari eh, prodinya. Kalau profesi sampai 38 kalau nggak salah ya. Kalau untuk diploma mungkin sekitar 35. Saya lupa juga nanti bisa dilihat. Nah, itu dulu yang harus diisi dengan hati-hati dan betul-betul eh, tidak ada yang terlewatkan. Kenapa? Karena begitu terlewatkan, maka kita akan stuck di sana. Nanti kalau ada kriteria yang terkait dengan tabel tersebut, kita nggak bisa menarasikan sesuatu. Jadi intinya LED itu kita bukan membuat karangan atau membuat cerita atau membuat tulisan tentang suatu kondisi prodi, tetapi melaporkan kinerja yang sudah kita lakukan selama kurun waktu penilaian akreditasi. Nah, akreditasi untuk D3 eh, paramedik veteriner ini kan kalau nggak salah tahun 2017 ya. Kemudian sekarang akan reakreditasi. Nah, yang dinilai itu adalah kurun waktu tersebut. Oleh karena itu, kita mesti punya data kinerja yang kita sudah kumpulkan selama kurun waktu tersebut. Nah, itu yang kita bunyikan. Ye. Dari sana, kemudian eh, langkah selanjutnya, nah Ibu Bapak wajib untuk menjawab setiap elemen utama yang ditanyakan dengan kalimat pelaporan, sehingga kita tidak lagi ada kata-kata akan, misalnya Prodi D3 ini diharapkan akan, berarti kita belum melakukan dong kalau kita bicara tentang diharapkan akan. Karena belum terjadi, tetapi ini kita melaporkan sesuatu yang terjadi, yang sudah dan sedang, maka kalimatnya pasti eh, sudah dan sedang dilaksanakan. Kalau sekarang sedang berjalan, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kenapa demikian? Kalau yang akan datang kita nggak tahu kinerjanya seberapa, kita nggak tahu. Tapi yang sudah dan sedang kita sudah bisa menarasikan, oh ini ada kenaikan sekian-sekian misalnya. Nah, itulah narasi itu yang diperlukan dalam menulis LED karena kembali bahwa LED itu adalah eh, laporan evaluasi diri yang intinya adalah berisi tentang upaya atau capaian kinerja kita selama kurun waktu
5 sampai 4 tahun ya, tergantung dari ininya apa topik atau kriteria yang akan dibahas. Ya, sampai sini ya. Nah, kemudian kita mesti paham juga bahwa di kriteria satu itu kan ditanyakan bagaimana prodi memiliki visi misi dan keunggulan prodi. Ya, keunggulan prodi itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting ya. Memang ini membingungkan ya sampai sekarang pun kadang juga sangat membingungkan. Ini adalah suatu hal yang sebenarnya normal-normal aja ya. Nah, di dalam visi itu kan ada tingkat institusi, berarti kan kalau visi dari D3 itu pastinya visi tertinggi dari Kementerian Pertanian ya, turun ke visi Politeknik ya, kemudian ke visi prodi. Nah, di dalam visi prodi itu harus mengandung suatu kata ya, kata atau apa ya, ya lebih baik kata ya, yang menunjukkan ranah keilmuannya. Jadi makanya disebut sebagai visi keilmuan atau scientific vision. Sehingga kalau kita sudah bicara scientific vision itu sangat-sangat spesifik eh, tergantung dari prodinya. Nah, karena ini D3 berarti sangat spesifiknya di mana? Karena secara peraturan ya SNDikti maupun KKNI bahwa D3 itu levelnya dia harus memiliki keterampilan 70% ya kan gitu ya. Sehingga keunggulannya tentunya pasti dia terampil dalam hal apa, kan begitu ya. Nah, ini yang mesti kita tentukan di dalam penyusunan kurikulum. Deh, sampai sini ya. Sehingga visi prodi itulah yang menjadi jantung utama bagi semua kegiatan Tridharma. Jadi semua Tridharma harus harus untuk mencapai visi ya. Misalnya kalau nggak salah visinya adalah untuk di tiga saya agak lupa nanti di kriteria satu ada ya, nanti saya akan jelaskan kembali ke sana. Nah, semua kegiatan harus menuju ke sana. Gunanya apa? Yaitu gunanya untuk mewujudkan visi ya. Itu dulu. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini harus smart ya. Smart itu ya singkat, padat ya, dan menjawab setiap elemen eh, utama yang ditanyakan. Nah, ini selalu harus ada link bukti dokumen. Kenapa demikian? Untuk memudahkan juga kalau kita sudah kontrol dengan link dokumen yang terkait, maka itu akan memudahkan ibu bapak sekalian untuk bekerja, juga memudahkan bagi nantinya asesor yang akan mengakses ya. Kalau nggak ada link kan buka-buka lagi ya, tapi kalau sudah disediakan di situ sehingga sudah langsung dibuka. Nah, ini tentunya pada setiap kali kita meneruskan sesuatu, kita harus melinkkan dengan dokumen yang terkait dengan apa yang kita bicarakan. Nah, itulah yang disebut pelaporan dengan bukti, apakah dia linknya itu tabel atau linknya itu adalah dokumen. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah dasarnya kalau kuantitatif itu adalah tadi ya dari data Excel. Oleh karena itu Bapak Ibu sangat penting, kembali saya tekankan, sangat-sangat penting untuk mengisi form Excel itu agar nantinya memudahkan Ibu Bapak untuk membuat suatu analisis berdasarkan data pada Excel itu untuk dinarasikan di LED Ibu dan Bapak sekalian. Ya. Nah, selanjutnya harus berdasarkan kebijakan pusat pasti ya, kemudian institusi dan mekanisme turunannya ya untuk implementasi. Karena kalau kebijakan toh itu kan nggak bisa mengerjakan sesuatu ya. Nah, nanti kebijakan itu akan turun dan pada prodi itu pasti harus ada SOP-nya. Kenapa? Agar standar atau proses yang dilaksanakan terkait implementasi dari kebijakan itu betul-betul memiliki standar yang jelas. Oleh karena itu, itulah pentingnya punya SOP untuk setiap apa yang kita lakukan di dalam melaksanakan Tridharma. Nah, tentu saja saya yakin Bapak Ibu punya, cuma nanti belum dilengkan ya. Ya, nanti dilengkan. Nah, nah
Kemudian juga kegiatan MONEF ya. Kegiatan MONEF. Terus gimana kalau visi-visi ada MONEFnya juga kan? Kalau yang 9 kriteria dulu kan ada tingkat apa pemahaman visi. Nah, untuk yang sekarang pun ibu bapak bisa menyertakan itu pada lembar misalnya tracer study kah atau pada mahasiswa untuk apa, apa namanya untuk menggali seberapa besar pemahaman mahasiswa atau civitas akademika terhadap implementasi atau upaya untuk mencapai visi keilmuan dari prodi. Itu itu dulu ya. Nah, terus apa yang di Monef ya itu tadi ada kepuasan dan sebagainya ya. Kalau pembelajaran ya ada Monef pembelajaran. Nah, itu harus disiapkan laporannya. Nah, ini yang paling penting juga ya. Contohnya ini adalah kriteria satu ya. Kriteria satu sebagai contoh saja ya. Ini ada eh, sub subbabnya ya. 111. Nah, kan itu dari kata tanya ya. Kalau saya buka sebentar ya. Sambil membuka yang ada di pekerjaan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya keluar dulu, saya masuk, coba masuk ke sini lagi. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, sudah. Sudah Terlihat, ya, Kak. oke ya. Itu Sudah, kalau Bu. Bapak Ibu lihat di formatnya ya, atau di draftnya Ibu Bapak sekalian, itu kan 1.1.1 itu kan kata tanya ya, kalau nggak salah bagaimana ya, bagaimana rumusan visi misi dan tujuan strategis dari prodian begitu ya. Nah, kita balik karena ini judul dari subbab, jangan menjadi kata tanya karena kita kan nggak menjawab ujian akhir ya atau UTS ya, tapi kita mencoba, bukan mencoba, kita melaporkan apa yang kita sudah lakukan terkait dengan visi misi dari prodi. Ya, seperti itu. Satu lagi yang Ibu Bapak juga perlu perhatikan ya, pada judulnya itu lihat, perhatikan. Itu yang diminta UPPS atau prodi. Kalau prodi berarti kita menjelaskan tentang prodi. Nah, satu lagi yang perlu Bapak Ibu perhatikan, kalau kita bicara dalam lingkup prodi, itu prodi tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan. Tetapi prodi memiliki hak atau tupoksi sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan ya. Itu yang harus di di di, di diingat-ingat sehingga jangan lagi ada kata-kata Prodi memiliki kebijakan. Prodi tidak pernah apa, mengeluarkan kebijakan. Prodi itu adalah sebagai ujung tombak untuk pelaksanaan dari kebijakan di tingkat atas, kemudian diturunkan dan diterjemahkan dalam bentuk eh, aturan yang lebih spesifik dan dilaksanakan dengan menggunakan SOP. Ya, seperti itu ya. Sehingga ini dibalik tadi kata tanyanya mohon bisa dihilangkan atau dibalik ya menjadi prodi D3 dan seterusnya. Nah, kita kan yang ditanyain itu kan gimana sih punya rumusan enggak kan gitu ya pasti punya kan gitu ya. Nah sehingga apa yang perlu bukan salah punya Bapak Ibu sudah benar, cuma untuk lebih memampatkan ya agar kita tidak bicara terlalu kemana-mana dan memiliki bukti Bapak Ibu di dalam menuliskan rumusan visi misi VMTS itu ya yang harus dipegang adalah tentunya dokumennya adalah Renstra ya. Renstra itu harus dilengkan. Kemudian kalau ada renov bagus dilengkan boleh. Kemudian apalagi tentang lokakarya boleh. Sehingga kita bercerita sedikit aja yaitu eh, berdiri pada tahun ini untuk menunjukkan seperti apa ya. Oh, tahun sekian. Kemudian melaksanakan akreditasi kan tahun 2017 ya kalau nggak salah ya. Seperti itu. Nah,
Nah, telah memiliki ini kata-kata telah ini sangat. Nah, telah ini ya saya bold ya, memiliki. Jadi memang punya VMTS, hanya karena kalau kita mendasarkan atau menerjemahkan Permen 53 itu baru di sana ada unggulan ya. Kalau yang dulunya nggak ada ya, hanya visi keilmuan. Tok sampai di situ aja yang 9 kriteria itu visi keilmuan yang sangat dipentingkan. Tetapi kalau karena 8 kriteria ini adalah dasarnya itu adalah implementasi penilaian untuk penerapan Permen 53, maka di situ dimintakan keunggulan. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu belum melakukan lokakarya visi misi untuk menambahkan keunggulan, ya nggak apa-apa. Makanya perlu berdiri tahun berapa, kemudian melaksanakan lokakarya VMTS itu kapan. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa menjelaskan di sana, oh kami mungkin belum belum ada keunggulan, tapi sudah memiliki suatu draft gitu loh. Ya, nah bahasa itu penting. Kenapa? Dengan 8 kriteria kualitatif ini sebenarnya tidak eh, kalau dulu kan gini, oh nggak sesuai standar ya sudah tidak nilainya ini enggak, tapi di sini dinilai kalau masih menggunakan SNDikti yang lama, yang SNDikti, oh ya masih ini masih dipakai, ada dihargai gitu loh, karena kita menilainya itu proses. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah untuk menyelesaikan atau melakukan eh, apa namanya revisi terhadap visi misi agar bisa memasukkan unggulan prodi itu di dalam visinya. Nah, kenapa demikian? Apa kok bisa ditambahkan aja? Nggak bisa, ya. Kenapa? Keunggulan itu ditentukan dari berbagai informasi, ya. Informasi stakeholder internal, eksternal itu siapa? Pemegang kebijakan, bisa. Pengguna, bisa. Bisa. Terus mungkin masyarakat. Jadi apa sih yang dipentingkan, yang diperlukan sekali, yang di tempat lain di prodi yang sama-sama D3 itu nggak diajarin mereka gitu loh. Ya, itu unggul. Jadi unggul dari prodi sejenis, selevel yang ada di tempat lain di Indonesia ya. Itu apa? Nah, ini kan dikaitkan juga dengan kearifan lokal atau apa kewilayahan ya, di tempat Bapak Ibu itu di Payakumbuh Sumatera Barat lah secara umum itu kan kelebihannya saya sudah tuliskan di sini, mohon nanti ditambahkan dengan linknya ya, link dokumen yang diperlukan. Itu apa sih? Oh, di sini tuh ada suaka, misalnya ada gajah dan lain sebagainya. Nah, ini perlu perlu nggak ada D3? Sangat perlu dan itu sangat sedikit sekarang. Nah, oleh karena itu itulah yang dimasukkan nanti ya. Nah, ini saya singkat, nanti Ibu Bapak boleh silakan untuk. Nah, yang saya kuning-kuningkan itu eh, ini apa namanya itu? Silakan, itu adalah salah satu karena sudah terwakili dengan di atas, saya kira yang di bawah nggak usah. Karena yang ditanyakan ya sesuai aja. Kalau yang ditanyakan memiliki rumusan, punya. Gimana caranya merumuskan? Ada lokakarya, mengundang ini, ada buktinya, ada nutulennya, dan lain sebagainya. Ya, itu. Kemudian yang kedua, nah ini ya, yang kedua itu kan, maaf, dengan memperhatikan itu ya, masalah kesehatan hewan. Saya bikinkan kalimat yang lebih pendek ya. Didirikan berdasarkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan tenaga medik veteriner di wilayah Payakumbuh kan begitu ya. Awalnya itu nggak ada, jarang sekali D3 itu kan di Indonesia cuma berapa ya. Wilayahnya luas, tapi sangat perlu. Oleh karena itu Politeknik mendirikan ini apa D3. Nah, sehingga bahasanya adalah ini tadi ya, Payakumbuh dan Sumatera Barat secara umum memiliki potensi alam yang sangat luas dan peternakan yang sangat besar dengan permasalahan kesehatan hewan yang belum dapat ditangani secara optimal akibat kekurangan SDM di bidang veteriner, khususnya D3. Misalnya kok dokter hewan mungkin sudah banyak ya, bukan banyak relatif ya, karena apa? Karena di
mana di Sumatera Barat juga ya, di Bukit Tinggi sudah ada FKH. Kemudian di Medan, Medan nggak ada ya. Jadi memang masih sedikit ya. Sekarang Lampung sedang, ini di Riau sedang, tapi kan belum meluruskan. Nah ini sangat strategis. Itulah hal-hal yang strategis, itulah yang Bapak Ibu tuliskan. Terus dasarnya apa? Ya statistik. Kan sekarang kita, Bapak Ibu lebih tahu, misalnya statistik tentang potensi peternakan di Payakumbuh dan Sumatera Barat itu berapa besar. Ada berapa dokter hewan di sana, ada berapa D3. Bisa nggak dia apa, mencakup pekerjaan sekian besar kan enggak, sehingga itulah salah satu pentingnya ada di tiga paramedik veteriner di Payakumbuh. Nah itu malah Bapak Ibu belum 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 cantumkan. Itu kan ada buktinya. Buktinya dari mana? Ibu Bapak tadi ya bisa mencari statistik dari eh, di Dinas Peternakan kah, atau kalau luas areal itu ya bisa bisa di ini ya apa, Badan Statistik rasanya ada ya. Sehingga betul-betul ini eh, dasarnya itu sangat kuat ya. Nah, sehingga terus keunggulannya itu prodi apa kan gitu ya. Jadi satu lagi mohon nanti diperhatikan ya untuk task force kriteria satu, keunggulan itu bukan produk unggulan. Ya, keunggulan prodi itu adalah kompetensi spesifik yang dimiliki, yang kita inginkan berdasarkan masukan dari luar itu. Bagi mahasiswa lulusan D3 itu dia pinter apa sih? Yang paling pinter dari semua ilmu yang diberikan itu apa? Sehingga dia mendapatkan porsi yang lebih besar di dalam kurikulum. Mungkin kurikulum dalam bentuk mata kuliah atau praktek yang lebih banyak. Nah, itulah keunggulannya di sana. Oh, beda. Misalnya, contohnya, kalau mau menggunakan, kita perlu D3 untuk membantu dokter hewan yang pinter ini loh dia, yang pinter rektal misalnya, karena banyak ininya apa? Karena ini hewan besar ya. Oh, cari aja di Payakumbuh. Lulusan Payakumbuh semua pinter untuk rektal. Rektal apa saja? Oh, apa bisa dia sapi? Nggak hanya sapi loh. Dia bisa juga banteng misalnya dan lain sebagainya. Di situ ya, keunggulan itulah yang disebut keunggulan. Nah, itu kalau belum ada di dokumen Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa menyebutkan akan segera melaksanakan lokakarya visi misi untuk menentukan keunggulan yang baru. Yang dulu masih pada pada taraf keunggulan, sorry, pada taraf visi keilmuan, ya, saat itu. Sehingga ini semua nggak ada. Ini kan sudah diwakili yang di atas tingkat lokal. Ini banyak sekali makan tempat ini. Ini hampir 5 lembar. Mohon maaf ya, Ibu Bapak, bukan ini. Ini saya kira, saya yakin ada dokumennya, sehingga Bapak Ibu tinggal melinkkan ke dokumen. Jadi asesor biar membaca sendiri, nggak usah dituliskan di sini, karena Ibu Bapak ini sudah menghabiskan sampai 72, padahal baru 2 kriteria ya. Ya, sampai di sini Bapak Ibu paham ya? Ya, nah kembali saya akan ke tadi ya, ke PowerPoint tadi. Eh, Ya, ini ya. Jadi kan di dalam kriteria satu, di kriteria manapun, Bapak Ibu mesti harus memperhatikan berapa ada balet. Balet itu titik-titik itu ya. Untuk memenuhi elemen utama itu harus tidak boleh kurang atau melebihkan ya. Karena dari sanalah asesor itu menilai. Ya, Bapak Ibu sekalian itu. Sehingga kalau di kriteria satu itu ada 6 balet, 111 sampai 116. Nah, ini yang terakhir ini kan ada keunggulan prodi kompetensi spesifik yang menjadi fokus pada CPL ya. Nah, kemudian kalau kriteria 2 sebenarnya sama ya. Secara umum adalah sama. Jadi, mohon narasi itu tidak lagi menarasikan sesuatu yang bersifat
bersifat deskriptif, tetapi sesuatu yang melaporkan apa sih yang kita sudah lakukan untuk memenuhi kriteria dua. Kriteria dua itu kan kurikulum ya, sehingga kita bicara tentang kurikulum. Kalau kita bicara tentang kurikulum, itu tentunya akan terkait dengan bagaimana kurikulum itu ditentukan, kan gitu ya, dirumuskan. Kalau kita bicara bagaimana, berarti di situ harus ada mekanisme. Kalau ada mekanisme, di situ pasti ada SOP. Nah, SOP itulah yang di-link-kan. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu menulis yang panjang itu ya. Nah, ini seperti ini misalnya ya. Kata bagaimana, ini sekali lagi ya. Bagaimana cara merancang? Nah, kenapa kalau nggak diubah begini aja? Capaian pembelajaran dan profil lulusan Prodi D3 Payakumbuh. Nah, capaian pembelajaran itu tidak pernah terlepas dari kurikulum, ya. Karena capaian pembelajaran lulusan itu merupakan apa sih yang kita tawarkan ke masyarakat ya, ke calon mahasiswa. Nanti kalau lulus D3 itu kalau kalian bisa gini 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 loh gitu ya. Nah, bisa gini gini ini ada di mana? Di kurikulum. Kurikulum diterjemahkan, di breakdown menjadi apa? Menjadi mata kuliah untuk menunjang kurikulum untuk bisa mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditargetkan. Ya, oleh karena ini sebagai contoh saja, Prodi telah memiliki kurikulum terbaru. Terbarunya kapan kan gitu ya? Nah, ini sangat penting karena itu lagi, apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan kurikulum eh, eh, lokakarya kurikulum terkait dengan implementasi Permen 53 atau belum? Kalau sudah, artinya semuanya pasti akan mengacu pada Permen 53. Nah, memang kalau D3 itu tidak banyak ya yang berubah. Yang sangat banyak berubah itu di magister. Ya, banyak itu karena dari 40 ya sekitar 42 45 menjadi 64 itu luar biasa perubahan dari SKS-nya. Tapi kalau D3 ini rasanya tidak banyak sehingga Bapak Ibu sebenarnya tidak terlalu terbebani dengan hal-hal semacam itu ya. Tinggal menyesuaikan saja dengan standar yang berlaku sesuai dengan Permen 53. Ya, jadi ini sehingga nulisnya juga ini memiliki kurikulum terbaru yang desain dari kegiatan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya. Nanti hubungannya sama stakeholder internal dan eksternal di poin 2.1.2 dan seterusnya. Ya, ini masih terkait isi nanti dan seterusnya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian, nah ini ya tadi ya. Jadi capaian pembelajaran lulusan ini kan di breakdown menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah itu harus harus mendukung capaian pembelajaran lulusan. Kalau enggak gimana ya kita nggak akan bisa menghasilkan atau meluluskan mahasiswa sesuai dengan keunggulan atau visi keilmuan yang sudah ditetapkan ya. Oleh karena itu itulah yang membedakan sebenarnya dengan di tiga yang lain juga ya. Nah, seperti itu. Nah, ini apa linknya dokumen yang penting apa? Peta kurikulum ya, survei alumni, tracer study, survei kepuasan pengguna lulusan, apalagi RPS ya. Di sini RPS penting nih. Karena dengan RPS kelihatan nanti berapa oh kemudian ini apa penyajian mata kuliah dalam 6 semester ya. Apa namanya itu? Bukan jadwal ya. Daftar mata kuliah ya. Daftar mata kuliah selama studi. Nah, ini ada di Excel ya, ada di Excel. Mohon nanti ini penting sekali ya. Daftar mata kuliah selama studi. Ini nanti dilingkan seperti itu ya. Kemudian berikutnya, nah ini kan permennya ya. Saya tidak akan membahas permen. Nah, di sini lagi kembali ya. Jadi begini, tadi kita kan sudah berbicara tentang visi. Ini kembali ke kriteria satu ya. Visi Ibu Bapak pastinya kementeriannya kan beda ya. Ada kalau di kami kan Kementerian Pendidikan
perguruan tinggi ya, saya sampai lupa namanya ya. Kalau di Ibu Bapak karena di bawah Kementerian Pertanian, jadi Kementerian Pertanian ya. Kemudian visinya visi Kementerian Pertanian, kemudian ada visi Politeknik. Nah, ini visi Politeknik ini akan menaungi visi D3 paramedik veteriner. Dan dia di situ ada visi keilmuan dan keunggulan prodi. Nah, di dalam keunggulan itu ada spesifikasi. Nah, bagaimana keunggulan itu bisa dicapai? Yaitu melalui tadi kurikulum dan penetapan CPL, melalui juga penetapan CPMK ya. Nah, itu sehingga akan mendapatkan lulusan atau learning outcome lulusan sesuai dengan kurikulum yang di eh, yang menjadi standar ya. Kalau SNDT untuk standar kurikulum untuk D3 itu kan sudah jelas Bapak Ibu, saya kira sudah sangat sangat paham ya ini tadi kalau untuk diploma menguasai konsep teori dan seterusnya ya. Saya nggak akan lebih panjang ke sana, saya kira. Nah, ini tadi keunggulan, biar enggak bingung ya. Keunggulan kemampuan lebih pada bidang spesifik yang berbeda dengan prodi jenis. Gimana menentukannya? Yaitu dari hasil lokakarya visi misi ya, untuk menentukan visi keilmuan dan keunggulan. Kalau spesifik prodi ini kekhususan mempelajari hal yang spesifik. Nah, ini keunggulan dan spesifikasi itu merupakan yang susah merupakan hal yang apa namanya itu saling terkait ya. Dia spesifik. Nah, spesifik itulah yang menjadi keunggulan begitu. Ya, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Nah, saya kira akan lebih bagus kalau kita masuk ke ini ya, ke diskusi. Mungkin dari TF kriteria 1 dan 2 ada pertanyaan, silakan. Halo, Ibu Bapak, apakah suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Iya. Karena di apa moodnya dijalankan dia. Eh, mohon maaf Ibu, suaranya agak terlalu jauh kayaknya. Oh iya, kedengaran Ibu. Sudah. Ya, silakan Ibu. Halo, Halo ya. ya silakan. Ada pertanyaan? Enggak, saya Ibu tadi menanyakan, saya kira jelas. Oh iya, terima kasih. Bagi yang lain mungkin agar agar nanti, nah ini sudah saya ini kan juga berikan catatan. Ini eh, menerjemahkan dan seterusnya itu saya kira kan sudah ada ya, sehingga itu tidak perlu dinarasikan, tetapi mungkin dilinkkan dengan ini tadi bukti dokumen, ya, sehingga ibu bisa mengurangi halaman itu lumayan banyak kalau ini nggak ada, ya. Seperti menerjemahkan visi melalui, nah kurikulum yang mana? Misalnya melalui kurikulum dan pembelajaran. Jadi kurikulum itu kan nanti di breakdown menjadi mata kuliah. Mata kuliah apa saja sih yang akan mendukung visi keilmuannya? Saya kira semuanya mendukung ya, tapi kan ada hal-hal tertentu terkait dengan keunggulannya. Misalnya itu tadi kalau keunggulannya apa ya Ibu Bapak ya? Keunggulan untuk D3 paramedik veteriner nih. Izin dok Apsari. Iya, silakan Dokter Deli. Eh, jadi tadi mungkin agak mau di ini sedikit. Kita juga dari Kementerian Kemendikti Saintek dok. Iya. Bukan. Oh, Ya. sekarang oh bagus kok gitu, nggak ada masalah berarti. Ya, Oh silakan. kemudian mau nanya tentang Ah, visi misi juga pertama. ah, ah. Jadi dok, kita memang kesulitan karena banyak dokumen yang kita nggak punya gitu. Mm, Jadi kan mm, kita dalam waktu dekat harus menyiapkan semua SOP dan dokumen itu mm, mungkin kan mm, agak berat. Jadi mm, memang mm, kita kirim seadanya yang dan semampunya dulu gitu mm. dok. Iya, nggak Eh, apa-apa. nah, tapi ada juga yang mau ditanya. Nah, kita kan prodi D3 ini memang eh,
menjalani dua kurikulum pada saat ini, Dok. Jadi Ya, 2017 gitu kan kita baru berdiri, kemudian kita iya, susun kurikulum lama. Nah, heeh, tahun ini kita baru 2 tahun belakang lah, Dok, kita iya, sudah membuat kurikulum baru gitu. iya, Nah kan jadi untuk sekarang ini di TS ini kan kita menjalani dua kurikulum iya, berarti iya. Jadi kurikulum begini, lama dan kurikulum heeh, baru. Nah, heeh, heeh. satu pertanyaan saya, pertanyaan saya, kurikulum yang kita linkkan atau yang kita tampilkan di sini kurikulum keduanya atau kurikulum terbaru saja itu. Kemudian untuk visi misi gitu. Kalau visi misi kan sebelumnya di kurikulum lama mungkin kita memang sudah punya visi misi itu, Dok. Iya, Tapi di tahun ini kita revisi dan baru kita buat loka-karyanya ya di tahun ini gitu. heeh, Baru di awal-awal tahun ini lah gitu. iya. Nah, itu yang harus kita tampilkan tuh visi misi yang mana begitu. Oh ya, jadi Eh, begini. mm, Pertanyaannya bagus ini, Dok. Jadi, eh, coba mm, sekarang kalau Dokter Deli tidak bercerita tentang itu sekarang, mm, mm. bisa nggak kita Ya, tahu di LED Bapak dan Ibu sekalian yang sudah iya. ditulis itu? Enggak kan? Nah, itu pentingnya di sini Ibu tuliskan. Jadi, eh, saya scroll dulu ya sampai di atas ya. Tadi mana nih? Nah, apa agak pusing dikit ya karena kecepatan ini. Oke, ya ini kan saya sudah isikan nih. Kalau tadi kan nggak ada tuh, ya kan? Jadi kalau berdiri tahun berapa? Misalnya ini kan 2017 ya. Nah, ini kan menggunakan dengan visinya kan waktu itu, Iya, ya toh? Eh, iya. tahun Visi, ini visi lama. memiliki ini, ya kan? Iya. Kemudian setelah ini kan titik. Mm-mm. Kemudian ini kan notulen yang dimana stakeholder sudah. Hmm. Mm-mm. Kemudian kan pada tahun kan gitu. Mm-mm. Sorry, pada 2025. tanggalnya berapa? 2025. Ya, bulannya biasanya kan Eh, eh, Oktober. Oktober ya Oktober. misalnya tanggal Iya, 10 lah ya, katakanlah gitu 10 iya. Oktober sampai Sa- 2025 telah melaksanakan lokakarya lokakarya Revisi. betul. Lokakarya revisi VMTS TS. apa nih menindaklanjuti atau me- mengimplementasikan ya Sempurnakan. ah, ah, mengimplementasikan Permen 53 tahun 2023 kan gitu. Nah, Ibu ceritakan di sini lokakarya misalnya lokakarya menghasilkan menghasilkan visi dan keunggulan prodi sebagai berikut. Nah, kan begitu. Buktinya apa? Nanti buktinya kan ini visi dan misi ada di mana? Mungkin Ibu biasanya kalau visi misi berubah kan Renstra juga berubah ya, karena kan visinya berubah, Renstra pasti berubah. Dokumennya itu apa yang di sebagai bukti notulen misalnya, notulen lokakarya kan itu. Kemudian apa lagi? Daftar hadir. Terus apa lagi? Draft atau dokumen PMTS yang dihasilkan. Link kan segitu. Nah, kalau ibu bapak sudah mendapatkan itu kan perumusannya mengikuti ini kan perumusan di nah ini bisa nyambung ke bawah. Tapi ada ceritanya di atas gitu. Ya, itu tentang visi misi. Bagaimana Ibu Deli? Iya,
sudah paham itu dok. Tapi kalau saya belum tahu juga Mm-mm. range-nya berubah atau enggak. Kita kan range-nya itu yang saya kurang tahu, mungkin itu Pak Wadir satu. Saya juga enggak Nah, terlalu ya ini nanti sama nanti range ini kan. ya. Iya. Jadi kita VMTS kita berubah gitu. Nah, Hmm. yang tadi lagi dok, ada lagi yang belum terjawab. Mungkin visi misi dah paham maksudnya. Hmm. eh yang kurikulum yang kita berjalan itu kan Oke. 2 kurikulum sekarang dok. Jadi yang mana yang harus kita buat? Apa kita buat semua gitu? Kurikulum Enggak, baru kita jadi buat di sini RPS. Mm-mm. nggak bisa begitu, Ibu. Jadi Mm. begini, begini. Ntar ya, saya ini kan. Ini juga kita cerita awalnya boleh, boleh menceritakan jalannya itu sebelum masuk ke subbab halaman berapa ya lupa saya ini. Nah, sehingga ini kan banyak sekali nih nggak harus ada nih. Nah, masih visi misinya tuh banyak sekali dan ini semua nggak kepake jadinya. Nah, ini ya kriteria dua. Ini saya turunkan ya, eh, biar bisa. Nah, ini. Capaian pembelajaran profil lulusan dan keunggulan prodi D3 medik veteriner ya. Ini saya sudah bikinkan ini ya. Bapak Ibu tinggal ngisi aja. Lokakarya kurikulum yang dilaksanakan berapa. Seperti tadi juga sama. Yang dulunya terus kan ada perubahan mengikuti permen itu kapan. Nah, sehingga eh, yang diimplementasikan sekarang itu yang mana kan begitu ya. Nah, saya kira kalau kurikulumnya kapan ini dilakukan? Kalau VMTS saja per 10 Oktober berarti kurikulum ini kapan dia melaksanakan lokakarya? Bersamaan? Berdekatan dok, tidak bersamaan, tapi berdekatan. Tapi kita Berarti sudah, kita sudah jalan dulu kurikulumnya sudah sampai semester 3 gitu. Nah, kita begini, memang begini Dok. Jadi kita melaksanakan kurikulum kan dasarnya adalah aturan dan standar ya. Standar yang mana yang dipakai? Ya toh, kalau kita belum melaksanakan atau belum melaksanakan lokakarya untuk standar yang baru, terus dasarnya apa kita melaksanakan yang baru itu kan belum ada. Sehingga otomatis itu kan masih melaksanakan yang lama. Nah, sekarang sebagai contoh logikanya ya, kalau biasanya memang VMTS dan kurikulum itu lokakarnya agak didekatkan agar efisiensi dari pembiayaan segala macam kan. Kalau itu dilaksanakan dekat, sekarang masih Oktober, nggak mungkin sekarang itu bisa dilaksanakan. Karena apa? Ini tengah-tengah semester, kan gitu ya. Jadi semester depan baru akan dilaksanakan. Nah, yang sekarang apa? Pasti ini yang masih menggunakan yang lama, yang sebelum Permen 53. Ya udah itu aja dulu, karena itu yang diimplementasikan. Tapi dibilang di dalam itu dengan bukti tentunya bahwa Prodi D3 paramedik veteriner telah melaksanakan lokakarya kurikulum yang dilaksanakan Oktober tahun ini dengan mengundang eksternal dan internal stakeholder dan menghasilkan tadi nggak apa-apa diulang lagi visi baru dengan keunggulan dan apa visi keilmuan yang baru kan begitu nggak apa-apa sepanjang itu kan ada buktinya gitu loh. Tapi yang sekarang ini yang akan dilaksanakan semester depan. Karena nggak mungkin sekarang kita bisa melaksanakan kalau dokumennya itu belum ada legalitasnya gitu. Seperti itu. Ya, jadi jadi begini, pokoknya intinya itu bahwa apa yang kita tulis, kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Nah, ya ini kan sudah ada nih. Nih kan, visi menjadi program studi para menghasilkan lulusan kompeten untuk dan manusia. Nah, kalau ini yang baru atau yang lama? yang baru, Yang baru. Ya. Nah, yang baru dok ya. kalau yang baru seperti ini kan dihasilkan dari masukan kan, masukan oh stakeholder eksternal yang diundang, oh bagusnya gini-gini, yang terus yang mungkin yang lain, oh iya bagusnya gini-gini. Nah, di sini fisika ilmuannya yang mana? Ya. Nah, kalau D3 itu
kan dia wajibnya satu yang utamanya dia harus terampil kan gitu ya. Sehingga kompeten mungkin bisa, iya nggak masalah. Tapi nanti kalau ditanya seperti apa, kompeten dia terampil karena dia menguasai 70% dari pembelajaran itu keterampilan. Memang kan itu SNDikti itu kan seperti itu ya. Untuk Permen juga demikian kan, Permen 53 itu bahwa 70% ke mahasiswa D3 itu wajib terampil. Sehingga pembelajarannya itu lebih banyak di lapangan atau di lab. Untuk kuliahnya hanya 30%. Itu yang diajarkan di kelas. Begitu. Ya. Pokoknya enggak ada masalah, Dok Deli. Sepanjang Ibu memiliki bukti seperti ini ya, link dokumen, nggak apa-apa, dilinkkan aja. Sehingga apapun boleh ditulis sepanjang itu ada buktinya. Karena asesor itu akan melihat itu dan nanti kalau buktinya nggak sinkron itu yang nanti menjadi agak lama eh, penilaiannya. Ya, sehingga kalau Izin sudah ada ya ada dokumennya tulisannya di bawahnya ini nggak perlu lagi keunggulan ini kan sudah ada di buku di dokumennya sehingga nggak perlu dituliskan lagi di situ. Nah, ini banyak sekali akan menghemat halaman. Nah, Bapak Ibu pastinya nanti link-linknya itu karena kurikulum itu kan yang terkait itu di kurikulum itu apa sih? Tadi ada peta kurikulum. Peta kurikulum itu menggambarkan antara bagaimana setiap mata kuliah itu mendukung keunggulan prodi. Dan untuk menghasilkan learning outcome lulusan kan begitu itu yang dipentingkan. Nah, kemudian nanti ada RPS RPS-nya juga semuanya harus mengacu pada eh, CPL seperti itu. Dan apakah penelitian, iya, penelitian juga harus mengacu pada keunggulan prodi. Terus pengabdian masyarakat iya harus ke sana gitu. Sehingga nanti itu semuanya itu menjadi selaras ke sana akhirnya visi prodi itu akan tercapai dengan seperti itu. Ya. izin dok. Paham, Iya. Dok. Mm-mm. Ada lagi nih, Dok, Ya, tentang ya. keunggulan Heeh. keunggulan keunggulannya sama spesifik berbeda ya, Dok? Beda. Tadi kan kalau saya sebutkan keunggulan itu tadi eh, analognya aja lah. Misalnya gini, apa sih bedanya apa ya yang paling gajah aja deh, gajah ya. Gajah Afrika dengan gajah Sumatera misalnya gitu. Apa sih bedanya kan gitu? Unggulnya ada di mana kan gitu ya. Eh, Kalau gajah Afrika itu kupingnya gedean, gede sekali kupingnya ya kan. Kalau di gajah di Sumatera kupingnya lebih kecil kan gitu. Jadi dari jauh kita tahu oh itu pasti dari Afrika, oh ini dari Sumatera. Nah, demikian juga unggulnya di mana? Unggulnya kupingnya gede, gede melebihi yang lain. Itu kok spesifik kan? Unggul dan spesifik di situ. Apa sih fungsi kuping yang gede? Nah, itu salah satu juga mungkin ya, saya nggak tahu, belum ada penelitian. Itu juga untuk mengurangi panas mungkin ya, karena dia bisa apa namanya itu melindungi dari kepanasan tuh daun telinga yang gede ya. Sedangkan kalau di Sumatera lebih kecil ya, karena kan kita kan wilayahnya juga tidak sepanas di sana. Nah itu, sehingga itulah yang menjadi ciri khas atau spesifik seperti itu. Ya, contoh yang lain misalnya, misalnya ada D3 yang lulusannya itu sangat-sangat pinter melakukan diagnosa kebuntingan dengan rektal. Nah, sekarang kan itu sudah digeser dengan melakukan pemeriksaan tidak rektal kan, dengan melakukan kayak semacam USG kan, sehingga rektal itu makin lama kan makin ditinggalkan, ya toh. Tapi ada sisi lain lagi, misalnya melakukan misalnya apa? Ya, diagnosis kebuntingan lah ya. Oh, kalau ini perusahaan peternakan sapi perah misalnya ya.
terus dia memerlukan D3. Oh, ambil aja yang dari D3 dari X karena dia lulusannya memang betul-betul dia sangat mahir untuk bisa melakukan rektal dengan presisinya sangat bagus. Kalau yang X itu, kalau dia bukan ahlinya di situ, kalau dia kayaknya lebih ke teknologi. Misalnya dia karena peralatan biasa dia membantu di peralatan perusahaan dengan peralatan yang canggih, dia sudah biasa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dengan menggunakan teknologi terbaru, misalnya melakukan eh, real time PCR atau gimana. Tapi kalau perlunya real time jangan ngambil di sana. Nah, seperti itu. Gampangannya seperti itu, Dok. Ya dok, Nah, tadi kan kitanya sebelumnya kan itu kan dicontohkan ke Gajah Sumatera apa Gajah Sumatera, Afrika. tapi Afrika kita Biar biar eh, mungkin nggak mungkin kami tuh terjangkaunya ke agak bingung. Sumatera. Kalau Delhi mungkin agak lola gitu kalau ke situ dok. Maksudnya jadi kalau kita nih buatnya di sini kan sebelumnya karena serapan kita tuh kan banyaknya ke klinik gitu dok, klinik Heeh. dan reproduksi. Jadi kita Heeh. merasa gitu ya itu entah salah entah benar. Jadi itu ini Deli saja apa yang Deli tahu gitu dok. Jadi Heeh. karena serapan kita tinggi di situ, kita merasa keunggulan kita di situ gitu. Maka itu kita buat. Tadi kan Dok Hapsari sempat sampaikan Hmm. bahwa keunggulan tuh bukan produk yang kita hasilkan. Nah, itu kan agak Iya. bertentangan dengan kita memang Ya, produk kita gitu. ya, jadi gini, oh enggak, kita kita nggak bicara produk ini kan Mm-mm. manusia bukan produk ya. Jadi Iya. gini, Mm-mm. jadi gini, biasanya itu kan kita menyerap aspirasi ya dari Mm-mm. stakeholder stakeholder eksternal. Nah, Mm-mm. kan kita tanya, lulusan kami itu apa kurangnya kan gitu. Mm-mm. Di surveinya itu kalau kita eh, gampangan aja lah ya. Oh, kami ini memerlukan yang terampil dia di klinik karena kami itu akan diperlukan sekali untuk membantu di klinik. Jadi dia harus bisa misalnya merawat kucing dalam hal ini Oh iya. dan ini nih. Oh, tulis. Kita kan tulis tuh, ya kan? Mm-mm. Oh, D3 yang diperlukan itu mampu merawat kucing dengan terampil, mampu menginikan segala macam lah yang spesifik tentang kucing misalnya. Nah, nanti itu diinventarisir kan, oh satu orang gitu, ini yang dari praktisi. Nah, sekarang di tempat lain misalnya, di peternakan misalnya, saya perlu D3 nih banyak, oh, tapi yang ahlinya kayak gini-gini gitu, tambahkan lagi kan gitu kan. Dari sekian itu, mana yang paling banyak? Nah, itu yang disebut sebagai eh, melakukan penentukan berdasarkan metodologi ilmiah. Kita bukan menentukan berdasarkan kayaknya kok itu Mm-mm. yang paling laku ya. Kan kita nggak tahu kenapa dia Mm-mm. laku. Karena bisa aja karena dia nggak ada yang lain. Ya toh. Tapi Mm-mm. kita kan nggak bisa berpikir begitu. Kenapa? Karena persaingan makin lama makin makin banyak. Kalau kita berpikir untuk seperti itu, mungkin di tempat lain dia akan menghasilkan orang yang lebih pintar dari lulusan kita tentang hal itu. Nah, kita akan menjadi kewalahan. Oleh karena itu, itulah pentingnya masukan dari stakeholder eksternal itu untuk menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, khususnya veteriner ya, tenaga para medis veteriner yang diperlukan saat ini dan mendatang seperti apa gitu. Sehingga kata-kata itu harus masuk di sana. Tapi karena ini sudah jadi kan kita nggak mungkin, karena ini kan pasti udah ada dokumennya, ya toh. Nah, caranya gimana? Nanti kalau ditanya ya, ditanya sama asesornya misalnya, ini di mana letak visi keilmuannya, kan gitu. Oh ya, kompeten ini dia terampil karena 70% ini. Terus gimana buktinya itu kan gitu kan ditanya ya. Oh, ini kurikulumnya, ini mata kuliahnya, praktikumnya sekian, 70% dari seluruh SKS itu merupakan praktikum. Begitu. Oh iya. Agar tidak mengubah ini gitu loh. Tapi paham itu gitu. Ya dok. Udah lumayan paham nanti coba lagi nih. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya Iya. sekarang intinya segini, nggak usah ini.
banyak juga yang sama kok. Untuk memulai ini memang tidak mudah, tetapi kita bisa mengurai kalau kita mulai bisa sedikit-sedikit itu membayangkan apa sih seharusnya gitu. Intinya tuh satu aja. Apa yang kita bicarakan ada buktinya. Sehingga ibu jangan lupa nanti harus menempelkan link itu. Dan linknya itu sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Terus di kurikulum boleh nggak kita menuliskan lulusan? Nah, ini bisa juga ditambahkan lulusan kami saat ini sekian masuk ke dunia kerja dalam misalnya di klinik sekian. Boleh. Masih terkait juga dengan kurikulum gitu loh. Sehingga betul-betul tidak kaku, tidak seperti kita menulis buku atau textbook gitu, Bu. Iya, iya. Iya, pokoknya cerita aja, cerita ada buktinya dan menjawab elemen utama. Nggih, itu. Satu lagi dok, Iya, mungkin ini silakan. yang Banyak agak juga boleh saya melakukan. yang agak berat adalah eh, Heeh. kalau kita sebenarnya melakukan, tapi kita tidak pernah ada mendokumentasikan kan itu memang masalah mungkin Heeh, iya, mana ya iya. dok ya. Ada Heeh, seperti keselamatan pasien itu heeh, gitu kan. heeh, Ada di heeh. poin terakhir kalau salah Iya, saya iya. di kriteria 2 Heeh. harus ada SOP mekanisme gitu. Sedangkan Ya. kita memang selama ini kan memang mengerjakan itu, cuma kita kan tidak kita dokumentasikan. Kalaupun kita dokumentasikan, misalnya barusan kita buat nih gitu di tahun Heeh, ini gitu dok, heeh. apa nggak ada masalah atau seperti apa? Apakah sudah harus kita jabarkan juga? Kita sudah melaksanakan, tapi baru kita buat kan kayak lucu juga gitu. Iya, ini dokter tidak sendiri. Mm-mm. Kenapa? Nah, kita mesti pahami juga ya. Jadi format akreditasi 8 kriteria itu kan dasarnya di human medical, ya, human medical. Di human medical itu keselamatan pasien itu 99% itu harus terkendali kan gitu ya. Jangan sampai pasien 1%, jangankan 1%, makanya angka apa signifikansinya itu kan sampai 99,9% karena manusia. Oleh karena itu, dimasukkanlah di sini. Kenapa? Agar tidak ada kematian atau ke kebencanaan gara-gara itu. Nah, itu yang diadop ke kita, ke veteriner. Meskipun secara umum kita udah melakukan contoh ya, yang paling sederhana sajalah. Kalau kita mau melakukan memeriksa hewan misalnya, apa yang dilakukan untuk keselamatan kan gampang tuh. Harus kondisi ruangan steril, dibersihkan, peralatan steril, badan kita juga steril, menggunakan pengaman, menggunakan gloves. Nah itu kan hal yang biasa. Ada nggak SOP-nya? Nggak ada gitu kan. Tapi kita biasa melakukan. Ya sekarang Ibu tulis 1 lembar udah cukup itu SOP itu. Kan nggak penting banyak ngomong. Ya toh? SOP keselamatan masuk lab misalnya. Seperti apa kan itu. Bagaimana menggunakan atau pencegahan ada APAR di dalam APAR alat apa pelindung kebakaran ya. Menghadapi kebakaran ada itu fasilitas itu ada di laboratorium misalnya ya kan gitu. Tapi kan dosen nggak tahu caranya pakai kecuali memang ada pelatihan kan gitu ya. Tapi manual itu pasti ada kan gitu ya, tinggal dicari aja. Ya, jadi kalau belum ada tapi dilakukan, apa salahnya kita tulis? Kita bohong nggak? Enggak. Karena kita melakukan, cuman kita nggak menulis gitu loh. Nah, kalau sekarang ada, tinggal di 1 lembar aja kan. Kemudian di laminating misalnya, atau di inventarisis, atau di laminating ditaruh di tempat eh, tempat kegiatan untuk melaksanakan itu. Saya kira itu. Jadi eh, asesor tuh akan melihat dari sana. Karena apa? Itu merupakan bentuk SOP kan. SOP itu kan standar operasional ya, yang apa namanya itu prosedur ya baku. Jadi kan namanya prosedur baku itu sesuatu yang langkah-langkahnya itu harus harus diikuti sesuai dengan apa yang ditulis untuk keselamatan begitu. Nggak susah kok itu. Jadi mungkin
ini berapa ada dosen kayaknya ada 15 ya dosen tetap ya. Kalau di 8. 8. di Pedidikti tinggal Oh, dibagi aja, bikin aja satu-satu labnya masing-masing. Jadilah dalam eh, sehari pasti jadi orang nggak perlu banyak ini cuman ditanda panah juga boleh. Tapi kan ada gitu. Pokoknya dibikin yang mudah jangan dibikin susah, yang susah dibikin mudah gitu loh. Mudah-mudahan puas. Mudah-mudahan nggak tambah bingung ya. tidak, Dok. Ya, Bisa terima mengerti. kasih. Ya, ada lagi? Silakan dari tim yang lain. Ada yang Izin dok, ya silakan. izin dok. Ya, Nah, silakan jadi dokter. terima kasih dokter Nadi. Sama-sama. Iya. Untuk kata yang kami ini tentang visi ya, kebetulan ini sudah Mm-mm. terima kami buatkan, kompeten. Jadi kami memang menganggap bahwa kompeten ini sudah melampaui daripada Mm-mm. terampil ya. Mm-mm. Nah, ini gimana dengan kata-kata itu Mm-mm. eh, menurut dokter? Terima kasih. Gimana dokter Susi? Ya, Ya, jadi jadi begini. Kak, yang sudah jadi jangan diubah-ubah lagi karena mengubah sesuatu yang sudah jadi itu kan melalui mekanisme lokakarya. Jadi jangan diubah karena udah ada dokumennya toh. Kalau menurut saya sih jangan diubah itu kecuali mengubah melewati mekanisme. Makanya itu pentingnya ada SOP untuk apa namanya itu lokakarya kurikulum, SOP untuk melaksanakan revisi visi misi. Nah, kalau sudah dihasilkan, rasanya kalau kita mau ubah, kita harus melakukan lagi lokakarya. Nah, untuk tidak mengubah itu, tetapi lebih menjelaskan lagi. Kalau ada pertanyaan itu, misalnya tadi kan ada kompeten. Gimana sih? Kenapa ini kok kompeten aja? Maksudnya kayak gimana? Misalnya gitu. Oh ya kompeten itu terampil, tapi kami tulis sebagai kompeten. Kan gitu. Terus apa buktinya? Mana terampil? Nah, disodorkan. Ini eh, apa namanya itu daftar mata kuliah dan praktikum 70% itu sudah SKS-nya adalah praktikum dan 30% adalah kuliah kan gitu. Ada magang dan lain sebagainya. Nah, ini semua adalah salah satu upaya kita untuk mewujudkan visi dan keunggulan prodi yaitu 70% itu terampil. Terampil dalam bidang apa? Kalau tadi terampil dalam menangani hewan kecil, berarti nanti praktikum dan kuliah tentang bagaimana hewan kecil itu lebih difokuskan ke sana kan begitu. Kalau kompetensinya di situ kan begitu atau yang lain seperti itu. Sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan dan ada dokumennya, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu kita mengatakan sesuatu, tapi kita nggak bisa membuktikan. Itu masalah besar. Gitu. Seperti itu, dokter. Baik, terima kasih. Sama-sama. Jangan terlalu tegang ya. Nggak ada yang Nah, kalau hal baru memang rumit ya, tetapi saya kira kalau sudah dijalani nggak kok. Nggak begitu. Saya dulu juga merasakan begitu. Hampir ya ini cerita aja. Hampir asesor itu pusing ya dengan 8 kriteria. Kenapa? Pekerjaannya banyak sekali. Ya, tanggung jawabnya gede sekali karena bagaimana menilai sesuatu yang kuantitatif menjadi kualitatif gitu loh. Itu hal yang tidak mudah dan memerlukan effort yang luar biasa. Tapi dengan berkali-kali menyalami bagaimana kesulitan prodi menyusun LED itu juga menjadi sesuatu yang oh iya ternyata mereka itu susah. Karena itu tadi mindsetnya itu belum bisa keluar dari mindset untuk menuliskan suatu deskripsi. Padahal yang ditanya itu bukan deskripsi, tapi yang ditanya itu adalah apa sih yang sudah dilakukan gitu. Terus sesuai enggak sih yang sudah dilakukan dengan standar yang ada? Nah itu apa buktinya? Ya itu tadi kegiatan-kegiatan.
Seperti itu. Jadi seperti laporan-laporan itu harus terdokumentasi dengan baik dan itu bisa disajikan dalam bentuk link. Iya. Terima Halo, kasih. Ada lagi? Silakan. Dua Iya, Sari, silakan Dokter Dian. Santina. Yuk. Gimana? Maaf Ibu, kebetulan saya bukan dokter. Oh iya. Ya, Bu Dian gimana? Ibu, saya ingin bertanya terkait poin dari kriteria 2, 5, Mm-mm. terutama 2.5.4 itu. Itu kan dokumen pendukungnya pada poin Sebentar, kriteria sebentar, sebentar. kriteria. Saya buka Hmm, dulu ya. iya eh Bu. ini sudah ditulis ya di sini ya. Mm-mm. 2 titik berapa? Eh, dua 2.5 Titik yang 5. kriteria 2.5. Ya, sebentar, sebentar. Saya scroll dulu ya. Nah, seperti ini nggak usah ditulis ini nggak. Jadi eh, saran saya ya tulis semua yang ditanyakan, yang nggak tanyakan nggak usah ditulis karena ini menghabiskan energi dan halaman. Ya, ini nggak perlu. Kemudian, nah ini kayak diharapkan sudah saya coret. Kok udah ngelulusin kok diharapkan kan sudah. Nah ini juga nggak perlu. Kemudian dua dua berapa? 2.5 ya, Iya, kemudian 2.5. bentar ya, 22.5. Bentar ya, pelan-pelan. Ini 2.4. Memang yang paling banyak itu kurikulum. Nah, di kurikulum itu tidak boleh ada yang kurang dari pertanyaan atau pemenuhan elemen. Karena kurang satu aja itu bisa tergelincir nanti. Itu yang membahayakan. Ini ya, Dok, Bu Dian. Iya, iya, betul. Ah, ini kan ada Itu hubungannya dengan di atasnya. Ini kan ya, ah, 2.5.1 kalau nggak salah ya. Yang terkait itu kan masih di sini nih. ini kan 2.5 ini eh, itu kalau diboleh terkait SOP sebenarnya kan, Bu. Mm-mm, mm-mm. Ini kan? Tapi kan ya ini keselamatan kerja sebenarnya. Heeh. Tapi kan untuk ada dokumen pendukung yang sebenarnya kami nggak punya gitu kayak Iya. pedoman RCA, habis itu ada Ah, iya. kebijakan-kebijakan prosedur mitigasi dan Mm-mm, kasus mm-mm, resiko mm-mm, kecelakaan itu kan kita mm-mm. tidak punya gitu. Ya. Kalau seperti itu gimana Bu ke depannya? Ya, jadi begini, RCA itu memang penting. Nah, RCA itu tadi kembali bahwa kalau di kedokteran manusia itu penting, itu sangat-sangat penting. Kalau di kita kan belum menjadi fokus. Nah, sekarang yang Mm-mm. terkait, yang apa sih yang kita punya? Makanya perlu untuk menginventarisir semua dokumen-dokumen yang terkait dengan keselamatan. Keselamatan itu kan pasien dan keselamatan mahasiswa atau dosen ya. Mm-mm. Nah, kalau keselamatan dosen dan mahasiswa misalnya kode etik, itu kan keselamatan juga toh, ya toh? Mm-mm. Iya, Nah, Bu. kemudian seperti yang peraturan Permen yang baru itu tentang apa namanya itu? Yang bullying itu loh, itu bisa Mm-mm. dipakai. Ya, itu pokoknya di inventarisir aja semua Mm-mm. dokumen yang dimiliki yang terkait dengan keselamatan. Setelah itu baru dituliskan. Sehingga kita menuliskan apa yang ada. Jangan menulis yang kita nggak punya gitu loh. Itu aja intinya. Ya. Oke. Kalau RCA nggak punya nggak apa-apa. Apakah dengan itu terus nggak terakreditas? Nggak juga. Satu hal lagi Oke. yang penting ya, yang penting ini kan politeknik ini, apakah mahasiswanya itu ikatan dinas atau mereka membayar? Membayar Bu. Membayar, ya. Nah, kalau dia membayar, maka tekanan yang lebih banyak untuk menunjukkan bahwa ini penting loh, kan gitu ya. Itu adalah di
kebutuhan tadi yang saya jelaskan di atas itu, gimana sih kebutuhan SDM dari D3 paramedis itu untuk mengcover kebutuhan di tingkat apa, kabupaten dan provinsi. Dan itu saya kira itu yang menjadi hal yang penting untuk dijelaskan karena nggak ada kan. Nah, kalau Bapak Ibu hanya mengikuti itu dengan tanpa tanpa melingkan bukti, maka seperti ini jadinya kan. Ya, ya. Nah, ini kan bisa contoh ya, misalnya mekanisme monitoring dan verifikasi pengalaman praktek mahasiswa. Nah, ini kan tinggal gitu, memiliki misalnya. Nah, memiliki SOP, mekanisme kurung link SOP. Kan udah, nggak usah ditulis semua. Terus terus apa saja, ini nggak perlu ditulis. Ini tujuannya juga nggak perlu lagi, gitu loh. Karena apa, sudah ada di dalamnya itu, gitu. Nah, cuman kapan dilakukan? Nah, kan em, Monef itu kan pertanyaannya siapa yang melakukan, kapan dilakukan, bagaimana hasilnya, terus kelanjutannya jadi apa? Kan gitu. Apakah hanya sampai di Monef aja? Biasanya Monef itu kan dilakukan misalnya di pertengahan semester, misalnya oleh siapa, kan gitu ya. Monef oleh siapa? Apakah oleh penjaminan mutu atau oleh siapa? Nah, itu yang dinarasikan. Kapan, siapa, di mana, tindak lanjutnya apa? Misalnya dilakukan ini, kemudian pelaporannya dilaporkan ke siapa? Kemudian kalau ada temuan, misalnya di Monef, oh ternyata masih ada mahasiswa yang tidak pakai jas lab misalnya ya. Apa tindakannya? Kan gitu ya. Ya, memperingati misalnya. Nah, itu kalau langsung terkait dengan mahasiswa. Tetapi kalau terkait dengan apa namanya itu? Dengan kebijakan, dengan suatu tupoksi kan ada tindakan ya. Misalnya, oh ternyata misalnya ini hanya misal ya. Mahasiswa itu masih kekurangan wahana misalnya. Ternyata karena di dalam satu wahana itu terlalu banyak mereka. Misalnya harusnya dia cuma berdua, ini berlima misalnya. Sehingga perlu ditambahkan gitu kan. Untuk bisa mendapatkan keterampilan yang optimal. Bagaimana kalau berlima kan pasiennya digarap berlima kan makin sedikit frekuensi mereka berlatih. Terus itu kan temuan ya. Kemudian apa tindak lanjutnya? Dibicarakan itu di RTM. Oh, kalau gitu kita perlu merencanakan menambah kerjasama untuk menambah wahana. Wah, terus di mana nih? Gitu kan itu. Oh, boleh aja ke apa nih, provinsi di sebelah misalnya. Bikin kerjasama. Nah, itu adalah tindak lanjut. Nah, tapi apakah itu hanya ngomong toh? Enggak, harus ada dokumennya. Dokumennya apa? Yaitu tadi notulen RTM yang membicarakan monet. Kita nggak bisa membicarakan misalnya nih ya, mekanisme netral ada, terus mana buktinya? Punya enggak? Kan gitu. Kalau kita nggak punya kan nggak bisa ngomong. Ya toh? Nah, kalau ini kan kegiatan dilaksanakan melalui koordinasi. Siapa yang berkoordinasi, berjenjang di mana? Kan gitu. Nah ini juga membingungkan. Monef itu kan sebenarnya yang melaksanakan Monef itu biasanya adalah gugus jaminan mutu ya. Nah sekarang ini menjelaskan juga di mana di Politeknik atau di Prodi ini siapa yang melaksanakan penjaminan mutu kan gitu. Biasanya pelaksana Monef itu adalah penjaminan mutu atau unit atau gugus penjaminan mutu di Prodi. Ada SK-nya tuh, ya kan? Kemudian dia Monef, kan itu melaksanakan Monef. Apa yang di Monef? Pembelajaran misalnya. Monef pembelajaran dilaksanakan dalam satu semester satu kali, misalnya. Oleh siapa? Ya toh? Oleh tim gugus penjaminan mutu, misalnya gitu. Terus laporannya seperti apa gitu? Laporannya akan diserahkan ke pimpinan, dalam hal ini mungkin
dekan atau kaprodi. Kaprodi akan menyerahkan ke Direktur Politeknik dan akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen, kan begitu. Dibicarakan, oh ini loh temuannya ternyata banyak wahana, kekurangan wahana. Oh berarti gimana caranya menyelesaikan? Kita perlu menambah kerjasama dengan wahana. Ada enggak itu buktinya? Jadi yang diceritakan adalah sesuatu yang dikerjakan. Gitu, Bu Dian. Oke, baik Ada Ibu. kan? Ada kan? Ya, kalau Politeknik biasanya rajin kok dia punya itu dokumen. Cuman yang masih membingungkan itu karena memasukkan itu menjadi hal yang bingung ya. Ya itu Iya. wajar, selama itu ada. Jadi mungkin begini Bu Dian, di inventarisir, makanya saya selalu ini kan itu isi dulu Excel-nya, karena dengan Excel itulah kita bisa bekerja untuk menyusun LED. Karena di Excel itu kan dokumennya juga harus dimasukkan kan dalam bentuk link. Sehingga yang mengerjakan setiap kriteria itu bisa langsung melihat linknya dan sesuaikan dengan tabel berapa untuk kriteria berapa. Begitu. Izin Bu Iya, silakan. Hartari. Terima kasih, Jadi Bu. yang kuning, yang ini tadi pertanyaannya saya kurang. Heeh. Jadi yang dikuningkan ini maksudnya kita buang saja atau seperti apa ya? Ya, jadi yang dikuningkan ini, sebentar, Apa cukup dengan sebentar, ini biasa sekali. Ah, jadi begini, mekanisme verifikasi pengalaman praktek ini sebenarnya ada di, sekarang kita bicara langsung aja ya, praktek ke ini. Ini pertanyaan nomor berapa ya, ini kalau nggak salah ya. Nah, sebentar ya. Nah, ini 2.4.2. Ini kan Hmm. ini kan pertanyaan-tanya ya. Sebaiknya diubah menjadi kalimat berita. Ya, misalnya berdasarkan prinsip apa metode dan pengalaman belajar yang dipilih didistribusikan ke seluruh kurikulum. Nah, metode kan judulnya bisa gini. Metode Oh, pembelajaran kan gitu ya. ya, metode dan Ah, pengalaman. iya, metode eh, pembelajaran pengalaman ya, pembelajaran dan pengalaman. Dibuang saja gitu. Ya, ya ini nanti di ini kan ya, pengalaman belajar. Didasarkan oleh gitu ya. Ya, bagus. Ya, dalam kurikulum ya, di dalam di dalam sorry, kurikulum yang dilaksanakan kan itu. Kan jadi gitu. Oke. Jadi kata tanya kan hilang. Jadi Ya, dilaksanakan kan gitu. Nah, oke. Jadi ininya enggak ya. Ya. Nah, kita bicara kurikulum kan gitu. Dalam kurikulum D3 dilaksanakan, kurikulum itu dilaksanakan dalam dalam bentuk apa? Kegiatan. Kalau kurikulum kan pembelajaran ya. pembelajaran Pembelajaran dan praktek praktikum dan praktek ya, praktikum, praktikum dan seterusnya ya, dalam bentuk pembelajaran dan praktikum. Nah, itu kan pada pada mata kuliah kan itu kuliah. Ini apa buktinya? Linknya RPR Oh, kan gitu. Sehingga link begitu dia ya. kan kelihatan di situ. Misalnya SKS-nya 3 misalnya. Hmm. Nah, 3 kan satu kuliah, 2 praktikum kan itu kalau untuk D3. Nah, metode
pembelajaran jaran dalam perkuliahan ditentukan atau tentukan dengan apa misalnya kalau sudah tadi Ibu Deli kan mengatakan sudah mengimplementasikan Permen 53 berarti ini ada case based learning misalnya CBL. Nah, berarti laporan kasus kan? CBL ditentukan dengan metode CBL misalnya. Misalnya gitu atau apa misalnya bukan CBL boleh aja metode CBL. Misalnya ini link aja salah satu laporan kasus kasus CBL kan kasus ya link. Nah seperti ini. Ini contoh aja. Jadi eh mana nih biar gampang. Berarti nanti dalam draft ya kita ini kan ya kita Betul. Jadi di dalam draftnya itu sudah kita bicara tentang apa yang kita lakukan. ya. Oke. Nah, saya nggak bisa menulis utuh karena saya nggak paham kan ya ini. Ibu yang lebih paham ini. Jadi menceritakan itu aja, ya. Nah, kan ini sesuai dengan eh, Permen 53 itu kan mengamanatkan bahwa metode pembelajaran yang sekarang harus diikuti itu kan case based learning atau project based learning, ya toh. Kalau project based learning itu biasanya untuk S1 boleh, tapi kalau untuk D3 mungkin case based learning, misalnya dia menghadapi harus mengerjakan apa, misalnya eh, menghadapi eh, merawat pasien misalnya apa yang harus dilakukan. Kalau pasiennya itu misalnya cacingan misalnya yang paling sederhana aja gitu. Apa yang dilakukan oleh para medik? Kan dia tahu apa yang mesti dilakukan. Nah, itu kan merupakan case based learning, cacingan pada hewan misalnya ya, Pak. Cacingan pada hewan, maka dokter hewan kan akan memeriksa misalnya fesesnya, suruh ngambil feses misalnya. Berarti kan ininya D3-nya tugasnya apa? Mengambil feses, kemudian memeriksa di bawah mikroskop kan, untuk melihat adanya telur cacing misalnya, seperti itu. Ya itu kan case based learning. Nah, seperti itu. Jadi laporannya adalah laporan kasus kecacingan pada kucing misalnya. Dia dia melaporkan gimana dia menghandle kucingnya, kemudian bagaimana dia mengambil feses dan kemudian bagaimana dia memeriksa di bawah mikroskop. Itu contoh kan bisa disesuaikan dengan apa yang dilakukan di Poltek Payakumbuh. Begitu. Eh, Mudah-mudahan nggak tahu Terima pusing kasih. ya. Saya jadi ikut ikut ini loh, ikut sedih loh kalau pusing. Oke. Terima kasih dok. Bagaimana sudah cukup atau tambah membingungkan? Mohon mohon masukannya loh, Bu Dok Susi. Kebetulan saya di tabel berapa yang ada kasus wahana ini? Wah, itu bagus kalau sudah bicara tabel, tinggal menarasikan Tabel tabelnya aja. tiga, Heeh. tabel 30 kalau nggak salah ya. Heeh, heeh, Jadi heeh. ini memang Tabel 30. dimintanya bukti. Nah, kami Heeh. ingin tahu, berarti kami tinggal membuatkan apanya Iya. aja ya. Iya, jawab itu apa elemen utama yang ditanyakan dengan data. Data bisa kuantitatif dari tabel, ditambah kualitatif dari dokumen me, apa terkait. Ya, jadi kalau di kurikulum itu kan dokumennya laporan Monef pasti, Monef pembelajaran itu pasti ya. Kemudian kalau ada laporan Monef pasti ada tindak lanjut kan gitu, itu pasti. Kemudian juga kepuasan mahasiswa terhadap sarana prasarana itu kan menunjang menunjang kurikulum juga kan. Itu bisa menjadi dinarasikan juga. Kemudian apa lagi? Ya RPS, peta kurikulum, kemudian pedoman akademik, kemudian apalagi modul-modul, nah, bisa dimasukkan di situ sehingga betul-betul yang ditulis
di LED itu bukan suatu deskripsi, tetapi kita menceritakan apa yang kita sudah lakukan selama ini di eh, institusi atau di proses pembelajaran. Itu aja sebenarnya. Nah, kalau kita nggak punya, misalnya, aduh keselamatan. Nah, paling nggak kan kita punya K3, ya toh? Pakai K3. Karena K3 Ya, itu kan ada di aturan institusi pasti ada, apalagi di Politeknik itu pasti ada itu peraturan K3 kan. Nah, terus itu bisa dipakai. Memang nanti pertanyaannya, kenapa kok di tingkat institusi aja ada gini? Ya kami melaksanakan, tapi ya itu gitu kan. Tapi kan ada. Jadi ya, kalau barang itu nggak ada, jangan stuck di situ. Saran saya, tuliskan keselamatan yang terkait dengan itu, yang terkait dengan elemen yang ditanyakan. Ya, gitu dokter. ya. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ini Prof Joko masih di sini ya. Prof Joko mungkin bisa menambahkan, Prof. Iya, langsung aja Bu Sari, mantap. Wah, saya Ya, kan cuma setitik debu nih. wah, Bu Sari mantap. Iya, terusin Bu Sari. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Semakin banyak yang tanya itu saya semakin senang loh Bapak Ibu. Berarti nggak sia-sia gitu loh. Ya, semua udah jelas Bu Sari. Jadi, bagaimana Dokter Deli? Pak Ufa mana Pak Ufa? Wah, nggak sedang ngajar. Oh, masih ngajar. Eh, Kalau dari kan kebetulan kemarin kriteria 2 tuh ada satu tabel ya dok. Kalau kriteria 1 kan nggak ada tabel ya. Kriteria 1 nggak ada. Nggak ada Nggak tabel. ada, nggak ada, nggak ada. Kriteria 2 ada tabel. Heeh. Jadi yang kita ceritakan nanti kita jelaskan juga, misalnya tabel 3 gitu. Jadi tabel 3, saya akan tunjukkan ini ya, sebentar ya, mumpung ingat saya tadi lupa, sebentar dokter. Ini tadi ya, cara cara menyajikan bacaan tabel ya. Aduh, mudah-mudahan ada di sini. Ini dia. Sudah terlihat ya, Ibu Bapak? Udah dok. Ya, ini kan ada di kemahasiswaan kriteria berapa kalau nggak salah kriteria 3 ya, mahasiswa. Saya lupa. Ya, tabel ini ada, ini tabel 10 nih, ya. Tabel 10. Terus bagaimana kita menceritakan di dalam menjawab elemen utama? Kita bisa menarasikan di awal, ya. Kalau kita apa yang Bapak Ibu lihat di sini? Apa yang bisa kan kita nggak baca ya gitu. Oh, tahun sekian sekian sekian. Apa kira-kira yang kelebihan dan kekurangan dari tabel ini, kinerja yang bisa kita kita jelaskan? Pertama apa? Kan saya sudah tulis. Nah, ini kan, kita bisa mengatakan, jadi prodi X merupakan prodi yang sangat besar peminatnya, yang ditunjukkan dengan peminatnya berapa nih? 1.000 nih, kan gitu ya. Ini kita kan nggak ngomong besar, benar, memang kita bisa mengatakan besar, karena ini ada buktinya. Yang ditunjukkan pada tabel 10, rasio mahasiswa yang ikut seleksi, nah ini ya, yang ikut seleksi 1.000, ya, atau totalnya ini kan 5.000. Kemudian yang lulus dari 5.000 itu cuma 310, kan gitu kan. Jadi antara peminat yang ikut seleksi itu dengan yang lulus itu adalah 16:1. Nah, Ibu nanti bisa mendeskripsikan yang seperti itu membuatnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari daya tampung nih, TS 4 terus sampai ini 50, nggak punya duit nih pemerintah nih. Padahal peminatnya banyak, tapi di tahun ini mungkin tiap tahun ini mengajukan peningkatan ya, peningkatan
pendanaan untuk membangun gedung sama fasilitas, tapi nggak diturutin, nah karena duitnya untuk yang lain ya. Tapi ternyata pada tahun 2023 itu ada dananya cair untuk bikin gedung misalnya. Ini nanti hubungannya dengan pendanaan di kriteria 6 kalau nggak salah ya. Itu juga bisa link nanti. Nah, dibangunlah gedung dengan kapasitasnya sekarang menjadi 2 kali lipat. Cerita nih lagi kan, ada peningkatan daya tampung menjadi 100 orang. Kemudian yang ikut seleksi, ini kan apa data ini data khayal ya, ini data khayal untuk mempermudah aja. 1.000 orang masih jadi 1 banding 10 masih ya. Ada penurunan tapi penurunannya masih karena ada perluasan atau peningkatan fasilitas kan gitu ya. Ini. Kemudian berapa sih total mahasiswa ada? Nih totalnya adalah 13.365 orang dengan masing-masing kalau dilihat di sini jumlah total setiap semester itu ternyata eh, in dan out-nya tuh seimbang ya. Masuk 50, 3 tahunnya keluar 50. Artinya apa? Di sini kelihatan bahwa yang lulus dan yang masuk itu seimbang. Artinya apa? Performance dari prodi ini sangat bagus. Nah, begitu menilainya asesor itu ya. Jadi 100% yang masuk 50, yang keluar juga 50 pada periode masa studi. Kalau ini kan D3 kan 3 tahun ya. Dalam 3 tahun itu dia 50 orang semuanya lulus. Nggak ada yang DO nih gitu ya. Nggak ada yang mundur juga kan gitu. Itu ceritanya seperti itu. Jadi kita nggak menceritakan tahun ini 50 kemudian tahun ini. Enggak. Tapi kita membuat suatu analisis dari data dan itulah yang kita narasikan. Itu caranya untuk menyajikan data atau boleh juga misalnya dengan grafik atau pie, boleh. Bagus itu. Malah. Ya, begitu, Dokter. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan sedikit ya. Nah, tentang jumlah SKS ini juga hati-hati ya. Meskipun sekarang belum ya masuk ke sini. Nah, ini kurikulum juga kan. Berapa ini harus harus tidak boleh lebih kecil ya, terutama keterampilan ini sekian. Nah, ini harus apa namanya itu? Terbagi bukan terdistribusi ya, di mana yang dia uh, keterampilan itu betul-betul dihitung dan kemudian itu kan datanya kan SKS ya. Nanti itu bukan diubah, di-adjust menjadi jam kayaknya ya. Nah, gimana caranya? Yaitu mengikuti itu aturan yang ada SNDikti 1 SKS itu berapa ininya waktunya. Ya. Ini kayaknya ini baru saya tambahkan ya. Nanti saya ubah eh, upload lagi ke simaknya. Begitu, Dok. Ada lagi? Oh ya dok, saya ingin nambahin Ya, pertanyaan lagi silakan. mau menekankan. Heeh. Jadi kan tadi untuk VMTS kita itu, jadi Mm-mm. keunggulan itu tadi kita buang Mm-mm. aja ya. Oh, enggak. Sekarang begini, keunggulan itu yang mana? Oh, yang kata-kata produk keunggulan itu, Ya, iya diubah. ya jadi Bukan produk keunggulan, tapi keunggulan prodi. Beda ya. Produk unggulan sama keunggulan prodi itu beda. Kalau eh, keunggulan prodi yaitu tadi yang kita tawarkan ke mahasiswa. Kalian nanti kalau lulus, kalian maksud akan saya, dapat gini loh. Heeh. Gimana, gimana? maksud saya, Heeh. apakah di dalam narasi kita ini kita buang atau memang kita tampilkan tanpa keunggulan 1 2 3 saja, kita hilangkan Oh ya. narasinya. Nah, atau Itu begini, maksudnya. kalau ya, Nah, kalau itu sudah ada di pedoman akademik, maksudnya keunggulan itu apa-apa kan biasanya ada di dokumen tuh. Udah ada. dilengkan aja, dilengkan di Jadi tidak pedoman. Nggak usah. di sini Jadi, kita hapus berarti ya. Ini mm-mm, kita hapus di mm. sini berarti ya. Ya Oh boleh. ya. Oh ya, gini, coba ya saya balik lagi ke ini ya, ke sini tadi. Mana nih? Nah, ini dia. Kok ini? Sorry. Ini ya.
Ini yang tadi Ya, yang ya satu ini ya yang di yang atas itu ini. tadi saya Mm, mm, maksud. mm. Nah, Ya seperti kayak apakah gini ini nggak penting ya. Ini kan untuk yang ini apa kriteria 2. Yang begini kan sudah ada nih. Eh, sudah? oh ya ini masih boleh ini kan. Tapi ini pendekatan ini kan udah ada di RPS-nya. Di Jadi yang kolom sudah ada dokumen dalam link iya, tidak jadi perlu. nggak perlu lagi ditulis. Nah, ya ini Oh iya. iya, kalau sudah ada tinggal di-linkkan aja ke RPS. Nah, nanti akan dilihat di RPS kan jauh lebih rinci ya. Sebentar Iya. ya. Ini. Oh Tadi yang jadi saya tidak kuning-kuning itu semua tadi ya. ya. Nah, ini. Nah, ini kan meneliti misalnya mendorong dosen. Ini kan sebenarnya kan deskripsi ya. Ya. Kan nggak, maksud saya itu nggak ada nilai kinerja yang sudah dilakukan. Kecuali membahasakannya, ini seperti visi misi ini kan ada di dokumen. Misalnya nih, tinggal visi misi secara lengkap tersaji di dalam dokumen apa, misalnya di pedoman akademik atau apa yang Bapak Ibu punya gitu ya. Sehingga ini nggak perlu lagi sasaran, nggak perlu karena ini pasti ada di dokumen. Sehingga kita banyak Ya. sekali bisa mengirit halaman. Ya, nah, oke. Oke. Terus apa yang dituliskan kan begitu ya? Hmm. Yang dituliskan ya itu tadi yang ditanya. Yang ditanya itu apa? Kan tadi nggak ada nanya itu kan? Tar dulu, mana nih? Nah, 1116. Nah, nih. Ini kan metode sosialisasi misalnya gitu. Oh, Ya toh? cara mensosialisasikan kegiatan Ini ini kan biar dibuang. nggak kalimat tanya nih, ya toh? Sosialisasi visi misi dan tujuan dan undang prodi. Analisis dan tindak. Nah, ini untuk memastikan nggak ada. Ngapain? Siapa yang dipastikan? Nggak ada kan? Nah, sehingga di sini mungkin visi misi misalnya ya, visi PMTS ini saya salah ya, nggak boleh menyingkat di awal ya. Tapi eh, tapi untuk memudahkan saja VMTS ini nggak boleh. Prodi dan keunggulan prodi di ini saya ringkas saja, tapi ibu bapak boleh menjelaskan lebih ya. Kasih Disosialisasikan se- ada. sesuai dengan SOP kan gitu. Siapa aja yang terlibat misalnya pertama misalnya sosialisasi, saya nggak tahu persis ya, Ibu Bapak yang lebih tahu sosialisasi secara offline misalnya dilaksanakan dengan mendatangi misalnya apa namanya bukan mendatangi misalnya dari misalnya ibu bapak pergi ke Sumatera Utara misalnya apa namanya itu dengan melakukan melakukan kunjungan kunjungan ke misalnya SMA SMA di mana misalnya di Sumut misalnya ada buktinya nih. Nah, kegiatan sosialisasi link bukti kan itu. Mm-mm. Hmm. Yang melibatkan siapa aja yang datang ke sana. Nah, itu yang offline. Kemudian yang online dilaksanakan dengan mengunggah Semoga pada web mungkin ya website resmi resmi eh, PM. Pol Politeknik misalnya ya. Politeknik mungkin punya FB, mungkin punya IG atau TikTok boleh kalau ada. Sekarang orang kan sudah ini, misalnya begitu. Terus buktinya apa? Link, link ini tadi website
atau itu link FB dan seterusnya gitu kan. Hmm. Nah, kalau kita sudah melaksanakan ini kan tentunya ada monef nih, ya toh. Monef monef terhadap sosialisasi itu. Apakah sosialisasi itu sudah apa namanya sudah berdampak atau belum kan gitu. Nah, itu monef. Eh, Kegiatan kan gitu ya. Kegiatan ini juga disertai monef untuk me- meningkatkan meningkatkan mutu berkelanjutan kan gitu. Tapi ini harus ada linknya monef. Kalau enggak, jangan. Berarti kita bohong gitu loh. Ini saya ginikan ya, biar nggak bingung ya. Ya, Nanti saya kirim. Hmm. Saya hanya memberikan contoh sedikit. Pasti saya sangat yakin Bapak Ibu pasti akan bisa lebih mengeksplor lebih banyak lagi, ingat-ingat apa yang bisa ada buktinya diceritakan secara ringkas. Ya, begitu Dok Susi. oke, terima kasih dok. Jadi untuk memastikan ini nggak penting, ini kan nggak ada nilai jual, jadi bukan Ya, menjual ya. Jadi tidak ada menjawab poin, nggak ada ya. ya. Nah, kalau dari sini bolehlah ini program studi ini kan tadi melaksanakan itu, Bang. Sorry. Nah, ini seperti ini ya, melaksanakan sosialisasi langsung ada linknya kan tadi udah ada tuh di atas. Nggak, jangan lagi diulang. Berarti biar, oh ini sudah ada, oh ya ini bisa dipakai dan seterusnya. Via yang terlibat dalam sosialisasi. Oh ini. Nah, kalau ini boleh-boleh aja, asal ibu bapak sudah punya bukti. Tapi kalau tadi kan ini menghemat menghemat banyak sekali kan, menghemat halaman banyak. Apakah eksternal itu dia terlibat sosialisasi? Terus bagaimana alumni disuruh sosialisasi kan gitu nanti pertanyaannya akan begitu. Nah, mitra kerjasama mungkin dia bukan terlibat dalam sosialisasi, tapi dia menjadi objek sosialisasi ya, tapi pun rasanya enggak. Kenapa? Karena yang yang memerlukan itu kan calon mahasiswa, ya toh? Tapi bukan pengguna. Pengguna lulusan kenapa dia mesti tahu ini kita gitu loh. Terus kita sosialisasi, oh kami punya ini loh gitu. Nah, kayaknya ada yang lebih tepat. Dan ini susah untuk, saya kira Bapak Ibu akan kesulitan untuk menunjukkan bukti atau link dokumen. Karena kalau pengguna lulusan ini pasti dalam forum tertentu kan gitu ya. Buktinya apa? Kan komunitas peternak dan masyarakat lokal. Nah, ini mungkin bisa masyarakat lokal misalnya tadi di SMA dan lain sebagainya. Ya, tujuan ini nggak perlu ditulis sendiri. Nih, ya. Secara secara ringkas saja dijadikan satu dengan yang di atas nih. Nih, misalnya disosialisasikan sesuai dengan karena yang ditanya kan nggak ada tujuan ditanya kan. Yang ditanya kan apakah bagaimana cara mensosialisasi kan itu bagaimana cara. Jadi dia nggak bertanya tentang apa manfaatnya, enggak, karena udah tahu eh, manfaatnya apa kan gitu. Jadi kembali bahwa jawab apa yang ditanyakan. Jangan melebih-lebihkan atau mengurangi itu saja. Dan jangan lupa menyertakan bukti. Sehingga betul-betul nanti itu akan menjadi sangat padat dan ringkas dan itu akan enak dibaca, memudahkan asesor bekerja juga dan ya bagus ininya, lebih irit. Begitu dokter. Ya.
Ya, silakan yang lain mungkin. Pak Miko mungkin. Silakan. Bagaimana? Ya, jadi kalau mungkin masih berpikir-pikir silakan Ibu Bapak nggak masalah ya. Nanti ketemu lagi, kebetulan ketemunya lagi tuh kalau nggak salah tanggal 13 November ya. Nah, kebetulan juga saya dan Prof. Joko tanggal 13 itu masih ada di Kupang. Kita mendapat tugas asesmen ke Kupang. Sehingga kayaknya tanggal 13 itu nggak bisa. Jadi kami ada asesmen itu 11 sampai 14. Sehingga minggu depannya baru kita bisa laksanakan itu. Tetapi mohon untuk yang K345 itu bisa dikirimkan yang Senin lah. Senin berarti Senin kalau 13 tambah 3 ya sekitar tanggal 17 Oktober ya sudah dikirim ke kami atau diupload di SIMA agar kami bisa pelajari sisa waktu yang ada sampai hari Kamis berikutnya. November, Dok. Oh, November iya, maaf. November ya. Jadi kami 11 sampai 14 November itu masih ada di Kupang sehingga tanggal 13 seharusnya tanggal 13 nih nggak bisa kita undur seminggunya. Ya, ada pertanyaan lagi? Bagaimana, Ibu Bapak? Kayaknya nggak ada lagi, Dok. Nggak ada. Iya, ya kalau tidak ada lagi, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan tidak tambah pusing, tapi harapannya saya betul-betul berharap itu justru lebih bisa membuka wawasan baru dan memperlancar penulisan kriteria berikutnya dan juga untuk kemudian penyempurnaan kriteria 1 dan 2. Saya kira itu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan karena sekali lagi saya mohon maaf saya itu terlalu lugas ya. Nggak bisa saya itu berbahasa basi jadi apa adanya saja. Untuk ini mohon dimaafkan. Ya, saya kembalikan waktu ke Ibu Kaprodi. Baik, terima kasih Dok Hapsari. Dari Prof. Joko, ada mungkin yang mau disampaikan? Ya, sudah mantap, Bu Absari, sudah sip. Oke, monggo ditutup aja kalau sudah tidak ada persoalan. Oke. Baik, terima kasih Dok. Iya, baik. Mungkin dari paparan Dok Hapsari kita juga sudah mendengar, sudah melihat juga kesalahannya di mana. Insya Allah kita coba lagi perbaiki ke depan di kriteria 3, 4, 5. Kita coba lagi bisa sempurna. Ini ya untuk kriteria 1 dan 2 harus ada revisi dikembalikan ke SIMAK atau enggak, Dok? Sebenarnya untuk kembali ke SIMA kayaknya nggak ada fasilitasnya ya. Cuman misalnya ini silakanlah nanti bisa ke WA kalau memang diperlukan. Ya, kita Oke. kita coba untuk bisa ini waktunya Dok sana memperbaiki. Kita mengerjakan 3, 4, dan Iya, 5 nggak apa-apa. mungkin Ya, eh, heeh, lumayan iya. waktunya Heeh. tersita karena Yang lagi. penting ini Excelnya dulu diberesin dulu. Ya. Oke. Heeh. Baik Dok Apsari, terima kasih Prof. Joko. Kemudian Wadir satu juga tadi sudah hadir dari kerjasama dari ada
Bu Neti ya. Terima kasih sudah hadir. Mungkin sekian ya pembimbingan kita hari ini Dok Absari, Prof. Joko. Terima kasih masukannya. Insya Allah kita akan lakukan perbaikan. Semoga di 345 kita sudah tidak banyak lagi basa-basinya. Langsung ke inti saja dokumennya gitu. Iya, mudah-mudahan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya Kiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore. Saya mohon Sore. diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih. sore. Selamat sore. Saya pamit dulu, Bapak. Iya, Ya. Bu Absari. Ayo. Amin. Bu Susi, Kenapa saya? dirawat anak Bilat. Iya. Oh. Mama, aku mau ukur lagi. Ya, Oke, kita live kita dulu. ada pemikiran lain atau boleh live? Live lah dulu, Bu. Nanti kita cari hari lagi membuat 345 tuh. Oke. Makasih ya. Yuk.